Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama 1. H. Irmawan Esos MM mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 68. Nomor 68, Indra Jaya SE, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua Selatan. 69, Insinyur HTA Khalid MM, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh II. Dan seterusnya sampai dengan nomor 154. 154, Yan Permenas Mandenas Esos MSI, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua. 155, Jamaluddin Idham SH-MH, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 263. 263, Arif Rianto Ukdana ST, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 264, Dr. Andes H.T. Zulkarnaini Amponbang, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 365. 365, Robert Jopi Kardinal SAB, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 366, H. Muslim Ayub SH-MM, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 434. 434, Riko Sia MSI, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 435, Gufran, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 487. 487, Izzuddin Al-Qasam Kasuba, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Maluku Utara. 488, H. Narazarudin Dekgam, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 535. 535, Paulus Ubruwangge, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 536, H.
Teguh Rifki Harsha, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 579. 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Kedua, dan seterusnya, ketiga, dan seterusnya, keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah atau janji, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama petikan keputusan Presiden Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI. Untuk itu, kami meminta yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji. Dan perkenankanlah kami, pimpinan sementara, meninggalkan meja pimpinan untuk bergabung dengan para anggota Dewan lainnya guna mengikuti pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPR RI. Pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Para wakil kelompok agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah. Adi Buddha saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi
daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama Sumpah Janji. Berikutnya, para rohaniwan disilakan maju ke meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Para rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.